じゃないぞ。当然だ。Oke, langsung saja bos. Gua bukan pro player, bukan top global ya. Jadi gua berbagi apa yang gua anggap mudah untuk dipelajari ya, untuk bermain Fanny, karena Fanny gua juga terhitung baru coba-coba juga. Jadi awalnya kita harus bermain di satu tali. Jadi biasain aja bosku sampai pegel. Kiri kanan asik ya. Nah pertama itu harus satu tali dulu, nanti baru coba dua tali. Jadi dicoba aja dulu kayak gini. Nah ini yang dua tali ya, berbentuk V. Jadi gua mau kasih tahu geng, ini titik koordinat kita terbang itu sampai di mana itu patokannya di V kita itu dikali 2 kali lipat gitu. Maksudnya kita posisi titik awalnya, nah V nya itu 2 kali lipat dari posisi kita di awal. Jadi kita udah bisa bangsi bahwa mendarat kita ini kemana gitu kan. Nah kalau kita nggak mendarat pas kena musuh, nggak keluar blade swordnya, otomatis energi kita habis dong gitu kan. Nah aku cuma beri contoh ya. Jadi patokan V nya itu posisi di awal dan 2 kali lipat dari posisi awal. Kalau untuk posisi Fanny darat itu di mana ya? Jadi sebagai contoh saya udah praktekin di sini. Jadi bisa teman-teman lihat. Terus yang kedua itu usahakan begitu posisi terbang jangan ada minionnya musuh, karena kalau kena minion energi kita itu cepat banget borosnya gitu. Udah cepat. Tapi ada bagusnya juga, darah kita nambah gitu, digantiin sama darah. Karena gue pakai item life steal-nya lumayan gede. Jadi usahakan kita sebelum terbang untuk mendarat di posisi mana, kita udah melihat map dulu. Dan kita harus membangsi bahwa itu nggak ada stun untuk di depan musuh kita itu ya. Karena counter Fanny itu lumayan banyak juga. Nah yang ketiga ini kita coba bermain di 3 tali. 3 tali sebenarnya nggak begitu penting. Nguasain aja yang 2 tali udah lumayan untuk Fanny-nya. Kalau pribadi gua ya gua sih bukan so ngajarin ya. Gua juga bukan top global, gua juga bukan pro player. Tapi gua sedikit paham soal Fanny. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi itu ada beberapa tips. Kalau main Fanny sebelum kita mendarat kemana aja, kita harus melihat map dulu. Jadi posisinya kita harus pastiin itu udah bersih dari minion. Terus yang kita mendarat itu apakah ada hero counter kita, karena hero Fanny ini banyak counternya ya, banyak banget. Dan buff ungu itu wajib untuk Fanny ya. Nah buat pemain istilahnya yang baru mau belajar, gua juga sama-sama belajar. Nah ini gue tunjukin yang cara 3 tali. 3 tali itu sebenarnya nggak begitu penting. Jadi posisi 3 tali itu dia tetap ambil di poin 2 sama 3 posisi tali mendarat. Paham nggak? Seperti itu. Dan posisi yang 4 tali itu sebenarnya jarang dipakai, paling buat freestyle doang gitu kan, buat freestyle. Tapi setidaknya kalau udah menguasain 2 kabel kata orang ya, itu udah dijamin udah lumayan nguasain. Jadi jangan takut untuk dikata-katain darat atau segala macam, karena kalau kita nggak coba kita nggak bakal bisa selamanya. Jadi awalnya coba di klasik, nanti beraniin diri untuk di ranking seperti itu kan. Nah gue sih terhitung baru, nggak sampai 1 bulan juga belajar Fanny, tapi match gue udah hampir 1000-an lebih. Awalnya nguras win rate gitu kan. Kalau gue cobanya langsung di ranking, tapi terserah kalian lagi. Kalau di ranking itu kan agak-agak gopo juga.
Kalau di klasik kan nggak begitu gimana kan, paling kalah itu paling hilang bintang doang seperti itu. Nah, 戦争はゲームじゃないぞ atau coba belajar di sini 4 kabel sampai pegel pokoknya. Intinya kalau main Fanny harus sering latihan aja sih menurut gua. Ntar lama-lama juga bisa. Percaya dah. 1000 match udah hafal di luar kepala. Jadi sebenarnya nggak begitu gimana untuk hafalin map. Kata saya lihat informasi pertama saya main Fanny ya, itu harus hafal map. Gila ya, mapnya gede loh, gimana mau hafal. Gua cuman buat patokan yang paling enak, gua ambil patokan koordinat map. Jadi istilahnya gue bukan menghafal map juga gitu kan. Gue juga lihat map, tapi nggak sepenuhnya gue hafal ada batu di mana. Jadi modal teknik feeling aja. Jadi kita harus lihat map. Nah kan bisa di scroll gini kan. Ini mapnya gede loh. Kita gimana mau hafal kan? Kan nggak mungkin juga. Jadi pakai feeling aja. Kalau kita udah sering main, percayalah, batu di mana aja kita udah tahu lemparnya. Nggak susah. Jadi usahakan target musuh itu kena. Begitu kita terbang mendaratnya, blade swordnya udah kena, kita tarik tali satu kali lagi. Misalnya untuk balik, kan blade swordnya keluar. Kalau posisi darah musuhnya udah sekarat, kita tinggal ulti terus kombinasi sama skill 1. Jadi terbang terus ulti, tapi pas terbangnya harus kena ya, karena kalau nggak kena kita ulti damage-nya nggak gede ultinya. Jadi misalnya bos-bosku semua nih terbang gitu kan, ada blade sword berputar di badannya Fanny, kena, terus tarik sekali lagi, terus ulti, kalau nggak mati langsung dikombinasikan sama skill 1, itu auto mati. MM kena kayak gitu juga pasti mati, make apa segala macam. Tapi jangan musuhnya stun ya. Kalau stun susah. Dan ini gua kasih tahu juga, ini cara spam 1 kali ketika musuh berada di tembok ya. Jadi caranya cukup mudah. Nah, seperti itu. Dicoba aja. Jangan takut dikata-katain karena semua itu harus dicoba. Nah, ini gue contohin cara ininya. Cara spam di tembok. Biasain aja seperti itu. Kalau posisi nggak kena, itu nggak bakal keluar blade swordnya. Jadi mesti pinter-pinter bangsi ya. Seperti itu. Nah, saya rasa cukup sekian ya bosku. Bantu share, like, subscribe-nya. Karena kalian udah bantu saya untuk tetap bikin konten yang seperti ini, untuk support saya tetap semangat untuk bikin konten seperti ini. Ini hasilnya lumayan kan. Ini gua bawa ranking lumayan. MMR gua coba iseng-iseng udah sampai 3000 loh. Awalnya gua dikata-katain. Jadi buat kalian temen-temen, jangan pernah takut untuk dikatain sebelum Anda mencoba. Ya begitu aja ya semuanya. Salam.